Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Okarum, dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef. Kali ini kita akan berbicara soal Santo Yosef, teladan dalam kemiskinan. Sebelum kita memulai berbicara mengenai kemiskinan dalam kitab suci dan dalam hidup sebagai pengikut Kristus, mari kita mulai dulu dengan doa kepada malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, sebagai seorang pengikut Yesus, kita tentu cukup sering mendengar ungkapan kemiskinan, kata-kata miskin dalam kitab suci, bahwa miskin itu mendapat tempat. Maka pertama-tama harus kita lihat dulu, ini situasi miskin dalam pengertian sosial kemasyarakatan, tidak memiliki apa-apa, berkekurangan, atau miskin dalam hal yang lain. Bahkan kita ingat tentu saja dalam khotbah Yesus yang begitu terkenal, yaitu khotbah di atas bukit, dalam 8 sabda bahagia, pada bagian pertama Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin kemudian memiliki arti apakah benar tidak memiliki apa-apa? Atau apakah kita bisa berkata orang yang memiliki banyak harta juga miskin? Dalam kategori seperti apa? Nah, sahabat, mari kita lihat sedikit demi sedikit. Pertama, kita tentu memahami kemiskinan sebagai orang miskin itu ya nggak punya apa-apa gitu, berkekurangan, hidup susah. Kalau kita pegawai gajinya juga tidak seberapa. Kalau kita memiliki pekerjaan sendiri, kalau petani kita tidak memiliki tanah yang luas untuk dikerjakan. Kalau kita beternak kita tidak memiliki banyak ternak. Itu kategori kemiskinan secara real dalam sosial kemasyarakatan. Dalam masyarakat modern, kita biasa mendengar kata indeks. Jadi indeks masyarakat pendapatannya per bulan, lalu dirata-rata dalam setahun pendapatannya berapa. Nah, dari situ orang kan kelihatan. Contoh ya, ini contoh saja, saya tidak mengerti nilai yang benar, tapi saya contohkan. Katakanlah, kalau di rata-rata dalam setahun pendapatan seseorang itu 1 juta. Itu adalah batas bawah. Maka kalau seseorang itu pendapatan rata-rata setahunnya 900.000 kurang, itu mereka masuk miskin. Kalau lebih, masuk kaya. Itu contoh sederhana. Tetapi mari kita lihat dalam situasi
kehidupan Santo Yosef dan kehidupan Yesus. Kemiskinan yang ditunjukkan itu nyata membuka mata kita bahwa miskin yang dimaui ditunjukkan oleh Yesus ya miskin tidak memiliki apa-apa. Yesus lahir sebagai manusia itu sudah miskin karena dia Allah. Menjadi manusia. Bagaimana lahirnya? Lahir di tempat yang tidak biasanya. Keluarga-keluarga yang normal ya dalam situasi tertentu ya lahir di rumah, di kamar. Yesus lahir di kandang atau di gua dengan situasi yang begitu amat sederhana. Lalu kehidupan Santo Yosef dan Maria pun bukan juga kehidupan orang-orang yang berada. Kita melihatnya dari catatan kitab suci ketika mereka harus menyucikan Bunda Maria karena setelah melahirkan seorang perempuan harus disucikan dengan mempersembahkan Yesus juga di bait Allah. Mereka membawa persembahan yang menurut hukum itu adalah persembahan orang-orang yang masuk kategori keluarga miskin, bukan keluarga yang berada. Nah, dari situ kita tahu. Lalu juga beberapa sikap Yesus dalam kitab suci. Contoh misalnya, ketika Yesus memuji secara terbuka seorang janda yang memberi sumbangan sebesar dua keping koin, ya kecil sekali. Tapi Yesus memuji perempuan ini, memuji bagaimana dia memberi seluruhnya dari semua yang dia miliki. Sahabat, sebelum kita lebih jauh berbicara soal kemiskinan dan bagaimana seharusnya bersikap, mari kita lihat sejenak perbedaan pemahaman kemiskinan pada masa lampau, pada perjanjian lama, dan kemudian kemiskinan pada perjanjian baru, kemiskinan pada zaman Yesus. Nah, pada masa lampau, pada perjanjian lama, kemiskinan itu identik dengan orang yang tidak mendapat berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu identik dengan kekayaan, dengan materi, dengan kelimpahan. Itu artinya orang yang mendapat berkat Tuhan. Maka kalau orang yang tidak cukup, tidak memiliki banyak materi, tidak berkelimpahan, orang akan mengatakan kamu tidak diberkati Tuhan. Zaman sekarang juga banyak orang yang berpikir begitu, bahwa ketika mendapat materi berlimpah, orang baru ingat, oh berkat Tuhan melimpah. Kalau nggak dapat apa-apa, mengatakan kurang terberkati. Itu konsep kuno, konsep perjanjian lama jauh. Dan konsep itu mulai berubah sebelum zaman Yesus sudah mulai berubah. Yaitu ketika mereka dibuang. Mereka dibuang di Babylon, mereka hidup di tanah asing, mereka tidak memiliki apa-apa. Dan mereka mencoba menafsirkan lagi, memahami makna berkat Tuhan. Itu ternyata bukan pada materi. Pada zaman Yesus, sangat jelas Yesus menasihatkan, jangan khawatir kamu akan hari esok, besok makan apa. Jangan ribut, jangan khawatir. Lihat burung-burung di udara. Mereka tidak menanam, mereka makan. Lihatlah bunga bakung, bunga lili. Mereka tidak sibuk, tapi mereka lebih indah dari pakaian Salomo yang begitu berkilauan. Jangan khawatir dengan apa yang akan kamu makan atau yang kamu minum. Yesus di sini secara tegas tidak menggariskan bahwa makanan, minuman itu adalah sesuatu yang harus dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan Yesus bagi murid-muridnya adalah kalau murid-muridnya itu menjauh dari hukum Tuhan. Murid-muridnya itu sibuk dan tidak mau tinggal bersama Tuhan. Salah satu contoh kasus, ketika Yesus diurapi minyak wangi oleh perempuan berdosa. Diceritakan dalam kitab suci, perempuan itu memecahkan tutup botol
minyak wangi itu. Dan dikatakan minyak wangi itu harganya mahal. Lalu salah satu muridnya protes kepada Yesus. Waduh, eman sekali ini minyak wangi ini. Bukankah ini sebetulnya bisa disumbangkan untuk orang miskin? Lalu Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan begini, orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Yesus mau menegaskan di sini, jangan repot dengan yang lain. Jangan khawatir dengan hal semua. Tapi tetaplah fokus dengan yang utama. Ada contoh lain di mana Yesus meminta kita untuk fokus. Bukan sibuk dengan apa yang kita lakukan dan melupakan Tuhan. Yesus menegur, janganlah kamu sibuk kemudian sampai melupakan Tuhan dengan sesuatu yang akan habis dimakan ngengat. Menumpuk harta yang akan habis dimakan tikus. Tetapi sibuklah menyimpan, menabung harta di surga. Yang hama, ngengat, tikus, kecoa tidak akan mampu merusakkannya. Artinya, Yesus sangat jelas meminta kita murid-muridnya tidak ribut, tidak khawatir dengan sesuatu yang ya bisa hilang, bisa dalam sekejap bisa musnah. Tetapi kedekatan, persatuan terus-menerus dengan Tuhan itu tidak akan hilang, tidak akan musnah. Maka kembali seperti yang saya katakan tadi di depan, ketika Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena padanya lah kerajaan Allah, yang empunya kerajaan Allah. Ini mau mengatakan bahwa orang miskin yang mengerti tujuan hidupnya, mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Mereka tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan, untuk diandalkan. Mereka tidak memiliki harta yang banyak untuk menjadi sandaran. Mereka tidak memiliki kekuasaan untuk dijadikan pegangan. Mereka tidak memiliki kuasa, kekuatan untuk dijadikan pijakan. Yang ada hanya Tuhan. Maka mereka hanya mengandalkan Tuhan. Kalau dalam hidupnya sudah mengandalkan Tuhan, ya tentu saja mereka akan memiliki kebahagiaan. Dan tujuan dan tempat akhir mereka adalah rumah Tuhan sendiri. Wong selama hidupnya mereka mengandalkan Tuhan. Maka ungkapan ini tidak bisa dikatakan semua orang miskin pasti berbahagia dan akan menjadi empu atau pemilik kerajaan surga. Karena ternyata banyak juga orang miskin yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sudah miskin dan tidak mengandalkan Tuhan, maka ya tidak memiliki apa-apa. Tapi sebaliknya ada banyak orang yang memiliki harta melimpah, tetapi dalam hidupnya mereka mengandalkan jalan Allah. Mereka tidak mengandalkan ide-ide mereka sendiri, tetapi terus berpegang kepada yang ilahi. Itu juga banyak. Maka kuncinya bukan kepada banyak sedikitnya harta, tapi kepada seberapa kita mau menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah di surga. Tantangannya adalah dosa. Setan dan kawan-kawannya itu berusaha menjauhkan setiap orang yang ingin mendekat kepada Tuhan. Maka jangan heran kalau kita mendengar ungkapan, kenapa ya kalau kita meniatkan diri untuk melakukan yang baik, kok ada saja godaannya? Ya, karena setan itu tidak mau orang mendekat kepada Tuhan. Maka setiap ada orang berusaha mendekat kepada Tuhan, selalu berusaha ditarik-tarik, dijauhkan. Sebaliknya, kalau tidak berniat berbuat baik, tidak berniat melakukan yang baik, kok sepertinya tidak ada godaan? Ya setan nggak perlu menggoda, sudah jauh dengan Allah kok. Kalau orang sudah hidupnya jauh dengan Allah, setan nggak perlu ribut, nggak perlu susah-susah menggoda mereka, menarik mereka, wong toh sudah jauh dari Allah. Maka roh jahat ini
kemudian menggoda manusia sehingga jatuh dalam dosa. Dengan begitu dia akan menjauh dari Allah. Dan ketika orang sudah jauh dari Allah, mereka akan selalu main perhitungan. Untung rugi sedikit atau banyak, dapat melimpah atau tidak. Ukurannya materi. Tapi sebagai pengikut Yesus, orang-orang yang dikasihi Allah, ukurannya adalah seberapa dekat kita dengan Allah itu sendiri. Dan itulah yang dimau Yesus. Jangan sibuk, jangan repot dengan materi yang bisa hilang. Tapi sibuklah dengan materi yang tidak bisa hilang. Karena kita menyimpannya di surga. Sahabat, mari kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan doa kepada Santo Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu, segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tidak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.